Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, luar biasa ya. Itu apa namanya? Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyikan dengan doa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah ya. Bagaimana? Siapa yang nggak masuk ya hari ini ya? Ada dua orang. Dua orang, siapa aja? Abu Hori dan Yazid. Abu Hori izin ya? Kalau Yazid? Silahkan dilihat ya di sekeliling kita ya, apakah sudah rapi, terus buku-bukunya sudah siap apa belum ya. Terus apalagi kita butuh apa biasanya? Tab ya, HP, terus pena, buku dan sebagainya. Silahkan dipersiapkan semuanya, jangan sampai nanti sibuk mencari alat dan bahan yang mau dikerjakan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran selanjutnya ya. Masih ingat nggak pembelajaran kita yang lalu apa? Sebelumnya lagi aritmatika, pinter ya. Nah mulai sekarang kalau misalnya mau menjawab pertanyaan Miss, tunjuk tangan ya, biar tahu ya siapa sih yang aktif gitu ya. Oke, kalau kemarin kita kan sudah deret aritmatika. Hari ini kita mau belajar yang namanya barisan geometri ya. Ada yang tahu barisan geometri itu yang bagaimana? Ayo. Jadi ya, hari ini kita itu harus bisa ya. Yang pertama menjelaskan barisan geometri. Yang kedua kita harus bisa mencari suku ke n barisan geometri ya. Baik itu kita menghitung ataupun kita harus bisa menentukan ya. Bedanya di mana? Bedanya yaitu di permasalahannya ya. Kalau misalnya menghitung itu sudah diketahui semua. U1-nya ya, terus rasionya ya. Kalau misalnya menentukan itu biasanya kita cari dulu U1-nya apa, rasionya apa. Oke? Paham nggak sampai sana? Oke. Nah, jadi sebelum kita memulai ya, sebaiknya Miss ingatkan terlebih dahulu ya. Kira-kira kita sudah pernah belajar belum sih tentang geometri ini? Kapan? SMP. Kelas berapa nak? 9 ya, oke. Sebentar, buka dulu ya. Silakan dipersiapkan bukunya dan sebagainya ya. Boleh lihat layar ya. Silakan lihat ke depan semuanya ya. Terus mau tanya sesuatu. Ini ada remote ya. Alhamdulillah ya hari ini gak hujan ya. Ingat minggu lalu kita belajar. Hujan, jelas ya. Terus ada yang telat masuk ya karena hujan ya. Alhamdulillah hari ini cerah sekali. Oke. Kita lihat dulu ya. Yang sebelumnya.
SMP sudah pernah belajar. Oke, coba lihat di layarnya ya. Kalau misalnya Miss buat ya, ada angka 2 ya, lalu 4, 8, lalu 16 ya, 32. Nah, kira-kira ini barisan apa? Taunya siapa? Ayo tunjuk tangan. Nah, Gaby, silakan. Barisan apa, Gab? Taunya dari mana? Dari rasionya. Kenapa dia disebut sebagai barisan geometri? Karena dikali 2. Kamu kan kalau geometri itu dikalinya pakai rasio, bukan beda. Oke, pinter ya. Masih ingat berarti pelajaran SMP-nya ya? Lihat di sini. Kan ini 2 ke 4. 4 ke 8. 8 ke 16, 16 ke 32. 2 ke 4 itu diapain? Kali 2. Lalu 4 ke 8 kali 2 juga. 8 ke 16 kali 2. Terus 16 ke 32 dikali 2 ya. Nah, jadi semuanya itu dikali 2. Kalau dia konstan seperti ini ya, inilah yang kita sebut sebagai barisan geometri. Yang mau kita pelajarin ya, tapi lebih dalam lagi. Kan ini cuma mengingatkan yang sudah lalu di SMP ya. Terus kalau misalnya Miss punya, ada lagi nih. Misalnya Miss punya 18, 9 ya. 9 per 2, lalu 9 per 4 dan seterusnya. Apakah dia juga disebut sebagai barisan geometri? Apa sih? Jadi 8 bagi 2 sama dengan 9. 18 bagi 2 sama dengan 9. Oke, benar ya? Benar. Benar ya. Jadi kan dari 18 ke 9 itu dibagi 2. Lalu 9 ke 9 per 2 juga dibagi 2. Dan seterusnya dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Apakah itu juga termasuk geometri? Geometri ya. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Tapi kita tidak menggunakan dibagi ya. Lebih baik dikali. Kira-kira kalau misalnya ini dikali berapa dia jadinya? Dikali setengah, ya kan? 18 kali setengah berapa? 9. 9 dikali setengah 9 per 2 dan seterusnya ya. Itu hanya untuk pengingat kita di awal ini ya. Kalau ternyata yang namanya geometri itu yang seperti ini. Dia bukan bilangan loncat yang kemarin ya, tapi dia bilangan loncatnya yang dikali dan seterusnya ya. Ada yang ditanyakan sampai di sana? Ada yang bisa tahu kira-kira kalau kita ditanya ya, barisan geometri itu yang bagaimana? Tunjuk tangan. Sebutkan saja setahu kalian karena sudah diingatkan tadi. Ayo. Silakan. Gaby? Barisan geometri itu yang bagaimana? Yang nyarinya lewat kali sama bagi. Biasanya kan kalau misalnya yang aritmatika kemarin itu tambah sama kurang, bedanya sama geometri ya geometri dikali sama bagi. Terus rumus barisannya tuh UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Wah, dia sudah jauh sekali. Tepuk tangan untuk Gaby ya. Pintar sekali ya, sudah jauh ke begitu ya, sudah tahu sampai rumusnya ya. Oke, tidak apa-apa ya. Karena memang pembelajaran ini sudah pernah dipelajari di SMP ya. Bedanya mungkin level soalnya saja ya. Oke, kalau gitu ya, yang harus kalian tahu ya, saat mempelajari deret geometri itu bukan hanya sekedar nyelesain soal ya. Dalam pembelajaran deret barisan geometri ini ya, kita itu bisa menentukan ya, dalam biologi ya, kalau pernah belajar itu virus, bener gak? Virus ya, virus itu bisa membelah, bener gak? Oh ya, pembelahan dan pembelahan itu kalau dilihat ya, kalau diamati ternyata dia menggunakan pola barisan geometri ya. Pernah kan belajar virus? Biologi ya. Nah, virus itu kalau membelah dari 1 menjadi 2. Nanti yang 2 itu membelah lagi, begitu kan? Nanti hasilnya lagi membelah dan seterusnya. Dan itulah yang dikatakan barisan geometri. Ya, itu adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya Miss ini cuma untuk ngerjain soal, no ya. Jadi harus diketahui ternyata matematika itu banyak sekali kaitannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, lalu ya,
hari ini kayak seperti biasa ya, kita akan mempelajarinya itu lewat masalah yang akan Miss kasih ya ke kalian ya. Lalu jangan lupa juga Miss akan tetap ada yang namanya asesmen diagnostik. Yang pertama ya, karena ini materi baru. Terus yang kedua, Miss akan ada yang namanya pretest juga. Artinya kalau ada pretest ada post-test ya. Nah setelah itu nanti ada yang namanya LKPD online seperti biasa ya, karena kita emang menggunakan IT ya, maka kita akan menggunakan LKPD online. Silakan diakses melalui HP ataupun laptop dan tab ya. Begitu. Lalu jangan lupa ya, hari ini itu Miss akan ambil nilainya dari formatif. Yang pertama tadi post-test ya, bukan pretestnya ya. Pretestnya itu cuma uji coba. Post-test. Terus yang kedua akan ada penilaian sikap ya, karena kita itu kurikulum merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Apa? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan moral. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Satu lagi, mandiri. Pintar. Jadi di sana itu Miss ambil 4 penilaiannya ya. Ada yang pertama itu ketuhanan tadi, yang kedua ada mandiri, bersikap bernalar kritis, dan gotong royong. Artinya dalam setiap proses pembelajaran kalian ada yang namanya penilaian sikapnya. Ya, ini nih ada untuk nilainya di sini. Ya, terus ada lagi dalam hal ini juga jangan lupa ya kerjasamanya, gotong royongnya. Gotong royong itu ya kerjasama mengerjakan LKPD itu. Ya, jadi Miss bisa menilai. Nah di akhir nanti ada yang namanya presentasi seperti biasa ya. Itu adalah runut pembelajaran kita biasanya ya. Ada presentasinya ya, presentasinya itu akan ada yang maju lalu ditanggapi oleh kelompok lain ya, begitu ya. Silakan nanti yang siap, yang sudah biasa maju silakan duduk tangan untuk maju ke depan. Paham sampai sana? Oke, nah Miss kirim link untuk yang pertama itu adalah asesmen diagnostik ya. Silakan dikerjakan link itu dengan seksama dengan menggunakan HP saja ya, bisa karena itu pilihan ganda. Jadi Miss kirim sekarang ya, silakan kalian kerjakan ya. Oke, sudah. Silakan lihat di WA Google Form tentang diagnostik. Dikerjakan, Miss kasih waktu 5 menit. Kebanyakan lah ya, 3 menit aja. Karena itu cuma 4 soal rasanya. Ada nggak linknya? Ada kan? Ada nih. Yes, dituliskan ya kelas-kelasnya ya. Akan diakses masing-masing. Ya dipilih aja, tinggalkan A, B, C, D gitu ya. Jawabannya apa gitu. Ya itu 12, 24, 48 ya. Sakit berarti. Batuk-batuk. Ya. Itu yang ada dalam kurung itu 1/4 ya nak, 1/4 ya. Canda namanya. Dan diagnostik.
Miss nomor 4 nggak ada jawabannya. Masa? Hmm. Mana kalian? Yang dikali kan harusnya 4 ya. Cara yang mendekati saja. Sepertinya Miss salah ngetik angka depannya saja. Yes? Ya kan? Ya, beda 1 angka ya. Salah ketik aja. Apa nak? Oh iya, Miss salah ngetik angka depannya kayaknya. Silakan dicari yang paling dekat. Karena kuncinya pasti yang paling dekat ya. Gimana guys? Ya tidak apa-apa. Nah, cik. Ih, bener kan? Ada kan jawabannya? Iya, iya. Iya. Cara yang paling dekat. Iya, tidak apa-apa. Cara yang paling dekat ya. Kejauhan ini angkanya. Lumayan lah. Kejauhan. Mungkin salah ketik angka saja ya. Nih, Ya. saya nilai 80. Wow. Ya udah. Sip. Sudah ya, habis waktunya. Silakan, sudah 3 menit ya. Silakan akses yang kedua yaitu pretest ya. Silakan. Yang kedua ya. Nah, kalau yang kedua itu butuh dicoret-coret ya. Nah, silakan dikerjakan. Iya, yang pretest sayang. Buka linknya di grup kita. Silakan buka yang pretestnya. Ini nih pretest. Oke. Sip. Tangan. Ya itu asesmen awalnya sudah bulan. Ya udah. Sekarang tinggal pretest. Nyarinya boleh pakai buku. Jawabnya silakan foto. Yes. Cari guys. Kenapa anda suruh lagi? Kamu nggak masuk Google ya? Tadi tuh langsung masuk. Oh, mungkin dia lelah kan? Nah, silakan. Semuanya ya, sudah waktunya pretest, nanti habis waktunya ya. Jempena ya Hija. Apa nih? Ayo, 2 menit ya. Nanti yang punya kelompoknya itu diambil nilai kerjanya bisa. Iya dong. Kata Miss tadi ya, ada nilai apa namanya? Nilai gotong royongnya ya, berkombinasi globalnya ya. Bisa terlihat di proses ya. Lanjut ya. Saya Raisya. Kenapa ganti? Kerjakan dengan tenang ya. Sudah ya? Berapa menit? 1
3. Ya. Masih ada waktunya. Silakan. Ya. 1 menit lagi. Aduh begitu dong. Ya, benar. Udah? Dikali 2. Oh, makasih. Kenapa? Ya itu. Pretest ya, pretest. Nah, ya benar itu. Ya. Udah? Berapa soal coba? Berapa? Berapa soal? Yang pretest. Ya. Mana ya? Ya udah begitu saja. Nah, kalau dapat ada soalnya ya, pangkanya besar ya, biarkan saja, nggak perlu dicari hasil sampai akhirnya. Kalau dia terlalu besar, kalau dia cuma sampai 6 masih bisa kan ya? Kita kan nggak pernah pakai kalkulator kan, jadi misalnya nih dapatnya ya 12 pangkat 15 ya sudah 12 pangkat 15 begitu, paham nggak? Yes, begitu aja. Oke sudah ya. Sudah? Kita lanjut kalau sudah. Belum. Yakin Pak? Bis ya waktunya. Oke. Kalau sudah silakan perhatikan lagi ke depan ya. Seperti yang sudah Miss bilang tadi ya, kita itu ada yang namanya permasalahan ya. Kalau pelajaran kita itu selalu pakai permasalahan ya, karena kita pakai kurikulum merdeka ya. Nah, jadi permasalahannya sudah Miss kirim ya di grup, tapi bisa lihat di sini juga permasalahannya karena ini kan cuma permasalahan saja ya. Jadi bisa lihat dulu di sini. Oke, coba sudah fokuslah. Perhatiin ke depan. Miss minta tolong untuk baca. Silakan Zaki. Baca Ki. Baca aja Ki, belum disuruh jawab, tenang. Permasalahan, yuk silakan. Besar-besar ya suaranya. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membela diri dalam waktu 2 jam. Lanjut. Satu sel bakteri membela diri menjadi 3 bagian seperti pada gambar di samping. Ayo mencari jumlah bakteri setelah 24 jam jika jumlah awal adalah 2 sel bakteri. Oke ya. Coba diperhatiin bakteri. Nah kata Miss tadi ya virus, bakteri. Jadi kan kaitan kita kan pelajarannya adalah biologi ya. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri dalam waktu 2 jam. Dalam waktu 2 jam, satu sel bakteri membelah menjadi 3 bagian. Paham nggak? Oke. Terus ya, seperti gambar. Dia ngasih gambar tuh. 1 kan membelah menjadi 3, ya kan? 3 nanti membelah lagi. Gitu kan? Seterusnya ya. Nah, ayo mencari jumlah bakteri setelah 20 jam jika jumlah awalnya adalah 2 bakteri. Paham nggak sampai sana? Paham ya? Bisa dikerjakan ya. Silakan akses. Miss sudah kirim link Jamboard masing-masing kelompok. Ini kelompok 1 nanti ya, 2, 3, 4. Tapi kita belum membentuk kelompok ya? Belum. Silakan pindah sesuai kelompok masing-masing ya. Silakan. 3 kali 20, 60. Ayo, coba dikit. Ayo. Asna kelompok 2. Yes. Iya. Oke, sudah? Posisinya? Karena tadi ada 2 teman kita tidak
dua kelompok yang isinya 4 ya. 4, 4, 5, 5 berarti ya. Oke. Iya, kelompok masing-masing. Lihat Miss. Ini kelompok 1, yang ini 2, yang sana 3, di belakang 4, kelompok 4. Nah, di link Miss itu sudah terlihat ada nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi jangan sampai mengakses kelompok lain. Silakan kerjakan di Jamboard masing-masing ya. Silakan diakses masing-masing. Miss akan keliling melihat aktivitas kalian sekaligus menilai sikap tadi ya. Suruh buka jempol. Iya, silakan dibuka. Nah, untuk untuk apa namanya? Sebagai referensi ya, sudah Miss kirim juga di sana ada link Canva Miss materi. Tapi Miss nggak ngajarin, biasa ya, Miss ngajarnya di belakang ya. Jadi silakan diakses untuk lihat cara-caranya ya, sebagai materinya saja. Silakan mulai dari sekarang 30 menit Miss kasih waktu. Setelah itu 30 menit kita akan presentasi. Ya, dimulai. Selama 1 jam dia ngebelah jadi 3. Selama 2 jam jadi ngebelah jadi 3, berarti kalau 20 jam 60 berarti ya. 20 kali 3 60 kan? Pakai laptop aja. 60 bakteri kan? Yang bawah berarti pakai tab. Seri. Siapa bawa laptop? Harold ya? Harold bawa laptop? Enggak. Nah, sip. Ya, itu bagus. Oh, ya udah. Kamu kan kelompok ini. Ya udah. Silakan masing-masing kan bisa mengakses ya. Diskusinya nggak perlu bergerombolan ya, karena kita bisa mengakses sendiri-sendiri. Tapi ada diskusinya ya. Ya Allah siapa sih? Langsung ke soalnya aja. Ini nama-nama ya, suku pertama pada permasalahan. Kita tuh beda ya. Soal ini tuh bagus. Jadi bisa diajar. Yes. Udah kan? Tapi kalau paham ya. Kalau nggak paham ya. Nah, kok ketiknya? Ya. Iya berarti berapa kali membelah? Itu dulu dong. Kalau 1 kali membelah itu butuh waktu 2 jam. Jadi punya waktu 20 jam. Berarti berapa kali belah? Lebih pintar. Sip. Diakses pakai. Nah, satu orang boleh untuk nulisnya ya, tapi diskusinya tetap bareng-bareng ya. Siapa namanya? Sasa aja yang akses ya. Biar nggak banyak tangan boleh, tapi kalau mau akses semuanya boleh juga ya, kan bisa semua. Apa Gap? Tadi katanya apa? Baca dulu masalahnya. Ini nah masalahnya. Cet. Baca tuh. Jika jumlah awal adalah 2 set. 20 jam kan? Nah, jelek kan? Adanya. Yes, 2. Nah, sip. Lanjut. 10 kali ya? Sekarang itu kan kita awalnya ya. Terus katanya kan membelah menjadi berapa dia? 3. Terus? Iya, terus 20 jam terjadi pembelahan sebanyak 20 kali. 20 jam terjadi pembelahan sebanyak 20 kali. Dia itu membelah setiap 2 jam. Gitu kan? Berarti berapa kali? Nah, kita isi dong. Sudah jawab tapi nggak diisi. Nah, ada yang noret siapa? Jangan coret. Kalau bisa diakses ya. Satu orang aja yang akses, kalau nggak diskusinya bisa sambil buka aja. Ya ini udah lanjut. Nah, sip. No, 3. Ini nggak perlu ini nggak perlu data poin ini ya. Oh Aska nulisnya salah sayang, nggak rapi sayang. Gaby aja yang nulis. Aska diskusi
aja, oke? Gaby aja tuh, Gaby yang tulis, boleh. Aska, carinya. Yang mana? Iya, kan kemarin Miss pernah bilang ya ada HP yang tidak bisa mengezoom, benar nggak? Ya kan? Aku yang soal Miss memang sudah ganti. Sama Agus tadi berarti. Masalahnya aja kan? Ya ada apa? Tidak masalah. Buat namanya Suruh ganti HP. Sudah Miss. Nggak direstuin itu. sudah. Berapa ini kelompok 4? Ya, tinggal diisi ya. Isi Sa. Bisa Sa? Nah, Gue Teddy ngomong Teddy. gue pinter. Sorry ya ini. Ini punya Sasa bisa, ini Arya. Aku bisa. 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 Aku bisa Miss. Bisa ya. Hilangin tuh misalnya. Ya itu benar. Nah, lanjut. Ini 2 kali 3. Konstan. Ya. Kenapa konstan? Coba cak. Karena konstan. konstan tuh apa cak? Konstantin pel. Konstan tuh sama ya, karena sama berarti. Jadi dengan menggunakan rumus, nah ulangi lagi kayak kemarin kan kita sudah pernah kan pakai jawaban ini. Boleh apa? Nulis. Ya. Oke, terus N10 gitu. Nama kelompok ada yang ngapus. no. Coba. Jadi dengan menggunakan rumus maka jawabannya tadi permasalahannya apa? Kalian disuruh 10 berapa? Nah. Ya kan? Ya Herald. Ini berarti Buku 2 berapa itu jadi? 2 kali 3 ya. Itu 10. Yang dengan menggunakan rumus slide ke-8. Akses slide ke-8. Ini berarti 2 sama 1. Iya. Yes, Peter. Udah, tinggal dikaliin. Kalau masih batas pangkat 9 ya masih bisa lah kita kali-kaliin ya. Kalau sudah belas-belasan sampai puluhan yang nggak perlu sampai akhir ya. Kalau masih 9, 8 itu masih bisa kita akses, kali-kaliin aja. Ya kan? Mana? Yazid nggak masuk ya? Enggak masuk guys. Sakit. Demam. Demam ya. Nah, sip. Oh, Sasa yang nulis ya. Siapa? Nah, jangan mengakses kelompok 3 ya. Ya, Dua mana? ya boleh. Satunya 2. Ya, ada masalah, ada masalah. 2 ini 6. Kalian tuh bisa nulis ini loh, nak. 3. Mudah. Iya kan? Daripada pakai HP kecuali memang nggak bawa. Ini nak bisa diakses. Ini sudah dibuat oleh Mira. Ya kan? 4 kan? Ini nih. Ya. Berapa? Jangan sampai sini. Yes. Jadi tuh lihat gap. Nah, ini kan sudah ada nih. Dibantu ya kan? R, U2, U1, U3 ini sudah Gaby jawab kan? U2 kan? Ini Gaby jawab kan? U4 kan? U3. Nah, lanjut maka kan? Ini kan sudah ada nih hasil-hasilnya. Jadi, gitu kan? Ini coba Gaby pikir ya. Dari sini kan 2, ini 1. Berarti ini UN, ini UN. Ini 1. Iya, pintar. Nah, minusnya mana? Minus. Oh, itu minus ya. Jadi R. Nah, berarti kan Gaby itu disuruh nyari R. R-nya berapa dong? Coba, ini kan sudah ada nih rumusnya yang Gaby buat. Jadi nyari ini. Iya, R itu. Maksudnya ini kan cuma menggiring. Oh, ternyata ya. Ini disebut sebagai R gitu. Coba Gap, lanjut. Isi berapa nih? Berarti Gap, kalau lihat di sini 2. Isinya berapa Gap? Isi. Oh. Nah, nyambung? Nyambung ini. Oke, lanjut.
sampai di masa barisan geometri merupakan barisan bilangan di mana dua tiga urutan memiliki perbandingan yang sama. Nah, kita sekarang ini kan pembelajaran tuh sudah canggih ya, tidak terbatas hanya kepada guru, benar nggak? Makanya Miss nggak pernah aja kan di awal kan, nggak masalah aja kan? Disebut rasio berarti. Nah, kenapa disebut rasio? Kenapa itu? Tadi bilangnya apa tadi? Perbandingannya kan? Oh, Nah, yang itu. sama perbandingannya. Nah, pinter. Isi dong. Ada kan jawabannya? Ya, pinter. Sudah canggih dalam akademis buat ya. Canggih banget. Iya, jadi tidak perlu susah nulisnya. Sama-sama tulisan. Sama-sama susah. Ini tapi ayah sudah menulis. Ini kau pakai dulu nggak tulisan. Ih, cuma aku sendiri. Nah, itu bisa. Tidak apa-apa, tulisannya nggak terlalu rapi ya. Nah, bagi tiga. Ini apa itu di sini? Bagi tiga. Nggak perlu lah, begitu aja. Sepertiga atau bagi tiga, Miss. Oh, nggak usah lah. Ya, aku 200. Kalau mau tulis ya, ini pakai text box. Sama ya? Jangan pakai nulis. Kalau itu kan yang angka-angka saja, benar nggak? Kalau itu pakai text box aja, kecilin. Bisa kecilin. Nah, nih ada text box kan. Tuh, tulis di sini. Klik. Yes. Begitu. Apa? Iya, ada masalah. Ini bisa. Waktunya masih 12. Kunci mobil. 12 menit lagi ya. Terus kita presentasi ya. Salah. Kayaknya yang bakal presentasi yang belum maju ya. Kemarin kan ada yang maju sudah kan? Kami sudah. Kayaknya berapa tadi? Sudah. Kayaknya ketemu lu. Kayaknya berapa? Kayaknya berapa? Kayaknya berapa? Yes. Lanjut. No. U7-nya berapa? Kamu kan tadi sudah ada di sana, benar nggak? Coba lihat. Nah. Yes. Lagi kerja apa nih? Yang ini saya. Nah. Yes. Halo sama yang lain akses nomor lembar ke-12 coba. Ya. A-nya berapa coba Ki? Enggak tahu. Yes, tulis A saja. Bentar. R-nya? Oke, pintar. Lanjut. Jadi? Benar? 192. No, karena apa? Di sini apa? 192 dibagi Pangkat 6. Nah, pintar. Lanjut. Sekarang tuh dia bilang kan persamaan 1 kan? Sekarang ke sana. Dapat berapa? Yes. Akses juga ya. Oh iya. Ya. Beda dong. Kalau kita dibagi yang tadi dulu ya. Kita lihat dia tuh ngapain? Sekarang back. No, back lagi. Ya, yang katanya tadi kalau dia masih batas di bawah itu kaliin benar-benar cari hasilnya. Berarti pangkatin dulu baru kaliin dengan angka. Oh, oke, paham? Nah sekarang begini. Tadi sampai Gaby kan sudah ini rumus R. R kan? Apa tuh? Mundur-mundur kan? Oke, sekarang kita sama-sama lihat. Mana tadi? This, ya kan? Coba sekarang aplikasiin rumus yang tadi Gaby dapat tadi. Di sini sekarang aplikasiin. Dia cari rasionya. Rasionya berapa dong? Cari rasio tuh dari mana? Bagaimana? Gitu kan? Ini begini. Nah, coba tulis sekarang di sini. Nah, itu
Iya kan? Iya nggak ada? Berapa jadi jawabannya? Satu. Kenapa? Arif? Miss buka jamurnya ya, masing-masing ya, biar Miss lihat ya hasil kalian. Waktunya masih, dengar. Waktunya 9 menit lagi, oke? 1/3 pangkat 12 kurang 1 sama-sama itu 12 1/3 pangkat 11. Kalau udah belasan, stop saja ya. Tidak usah dicari jawaban sampai akhir ya. Tapi kalau masih puluhan ya, misalnya 9, 10 ya, cari sampai akhir ya. Ya Allah. Ini jago ini kelas 12 ini. Miss lihat dulu ya hasil kalian. Yang 2 M6. Ini kelompok 1 ya. Tapi tampilan kita tuh rada beda nak ya di laptop sama di HP ya. Nah ini benar ya, Melani, Cantika, Fahri, Arya, Hanif. Lebih enak pakai textbox aja. Ini nulisnya ya nggak rapi jadinya. Kamu soal apa? Miss rapiin. Gak ada soal. Udah berarti kosong. Mau berapa? Nggak ada soal. 14 slide ke-14 gak ada yang bisa. Oh iya, memang nggak ada. Isi ya gambar. Terima kasih tulisannya ya. Oke, tulisannya I love you Miss Ayu. Ye. Bahasanya sangat ceria. Setidaknya ada yang love ya kan? Miss yang rapiin ya. Biar nanti pas ini tapi Miss nggak lihat jawabannya. Nah ini rapi nih, ini rapi tulisannya. Miss lihat yang nggak rapi aja. Kelompok 1 ini masih ada yang belum dijawab ini. Coba dilihat di slide 6. Ya, slide 6 belum jawab tuh. Kelompok 1. Oh ini nanti. Oke. Miss ini cuma ngerapiin aja biar nanti pas presentasi bagus ya. Itu. Nah ini lumayan lah ya. Ya kan rapi ya. Lumayan rapi. Oke ini udah benar. Ini belum? Belum ya. TW ya. Oh itu Lagi nih sampai ujung. oke ini bagus. Ini udah rapi. Ya. Ya. Ada dulu ya. Anti-fati-fati. Oke, itu kelompok 1. Saya akses kelompok 2. Saya lihat dulu. Ini kelompok 4 ya. Namanya belum ada sayang. Kelompok 4. Kelompok 4 namanya belum ada. Ditambahin. Pakai textbook aja. 2 kali 3. Udah benar. Ini sudah rapi. Ini rapi sekali ya tulisannya ya.
Waktu tinggal 4 menit lagi, siap-siap siapa yang mau maju ya? Oke, ini udah bagus. Ini bagus. Ini keturunannya. Iya. Karena nanti kan yang mau presentasi pakai punya bisnya. Oke, bagus semua. Lanjut kelompok 3, diperiksa dulu. Ini selalu sama ya, kayaknya di sini terus. Oke, ini benar, bagus. Sudah ya? Siapa ya yang mau maju ini? Kelompok berapa kira-kira? Miss ada penilaian untuk presentasinya ya. Jangan lupa. Silakan tentukan siapa yang mau presentasi, siapa yang pembukaan ya. Ya semuanya maju, tapi yang jelasin cuman saya 2 orang. Nanti yang menjawab mungkin bisa teman yang lain, kan? Moderator siapa? Nah, akses kelompok ya. Ya, cepat ya. Ini bagus ya tulisnya. Bagus banget sih. Iya. Ke Cuma kurang dikit. Sama. Tidak sengaja. Iya, mungkin karena Miss pakai laptop ya, kalian HP bedanya. iPad tulis kan? Iya. Oh belum selesai ya, Gap? Belum. Oke lanjut. 2 per Oke. 1 menit lagi, silakan siap-siap. Siapa yang akan maju ya? Oke, siap. Maju. Jangan gitu saja. Oke, ini siapa? Tapi mau kasih request Mana pesanan satunya? Yang mana pesanan satu, Gap? No. Yes. Hanya ini. Habis itu dulu sih. Benar. Iya. Gunakan ya. Oh iya, No. Nah, terus berarti dia ya aku banyak ya. ini nih, ini ke sini dulu. Jadi berapa R? R berapa jadi? Ayo. 5 ya. Iya, betul. R5, betul. Terus berarti di sini, oh ini ya, mungkin Miss kurang aja tahapnya. Di sini harusnya ada lagi nih. R pangkat berapa sama dengan berapa per berapa begitu. R pangkat berapa jadi? Katamu tadi berapa? R5. Nah, tulis. Ya, terus sama dengan 192 dibagi bagi berapa? 6. dibagi 6. Nah, tulis. Berapa coba? Bagi 6. Cari ini siapa? Raisa. Berapa? 196 dibagi 202. no, dibagi saya. 22 Nih. Ini 60 kan. 32. Nah, sip, bentar. Berarti R pangkat R pangkat 5 kan 32. Sekarang buat yang 32 ini biar menjadi pangkat 5. Berapa? Sama. Berapa?
berapa kali berapa kali berapa sampai 5 kali. Oh, oke. Berapa ha? Oke. Berapa? Ya, belum kepikir bis. Coba dari mulai yang pertama aja, angka 2 coba. Kalau 5 kali angka 2 kaliin dapat berapa? Coba kaliin. Begitu kan konsepnya kan dari yang paling kecil kan? Coba sekarang 2 kali 2 berapa? 4. Terus 8. Terus? 16. Terus? 24. 16 berapa? 32. Nah, Oh iya, Ding. Iya. tuh dapat kan? Lanjut. Berarti R sama dengan 2 pangkat 5. Ah, R pangkat 5 sama dengan 32. nah, tulis di sini. Berarti sama No. dengan Sama dengan Nah. No. Ngapa hilang? Ulang. R pangkat 5 Oh, tulis lagi. ya, tulis aja. R pangkat 5 sama dengan berapa tadi? 32 itu berapa pangkat 5? 2 pangkat 5. Nah, tulis 2 pangkat. Nah, apa yang sama di sana? 5-nya. Nah, coret. Coret ini berarti jadinya R-nya 2. Ya. Gitu kan? Oh iya. Oke, selesai ya. Silakan fokus. Kita lihat siapa yang maju ya. Kamu mana? Tunjuk tangan. Ayo, siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok 1 ya. Tepuk tangan dulu untuk keberaniannya. Silakan kelompok 1. Masa dulu nih. Saya tulis. Gimana? Arya pembukaannya. Slide 15. Ini udah nggak ada slide 15 saya. Apa dia? Palu cilok. Sampai 13. 15. Ya Allah, ini banyak sekali. Jangan ria, Aiza. Enggak seru niat. Is, yang 15 itu nggak bagus. Silakan berdiri di depan. Permasalahannya kita pinjam yang ini Bu, ya. Di permasalahannya pinjam yang ini Bu. Nanti baru ke slide kalian. Sana. Yuk susun. Yang lain tolong perhatikan ya. Kira-kira ada yang bingung silakan ditanyakan siapa yang buka. Oke, sini. Oh. Yang jelasin siapa? Hanif. Dan Pak Hari. Mari sini. Nih pakai ini nih. Biar jelas. Aku ini aja. Nah. Anif dan Pak Hari nanti. Nanti Anif aja bisa. Baca pergi Anif. Nah, ini kan masalahnya aja, kan nanti jawabannya lihat kalian. Oke, diperhatikan ya. Kelompok lain silakan diperhatikan. Di sini bisa. Hah? Ada dong musik tempat ini. Yang ini jangan di situ, di situ. Menutupi. Enggak, cuman mau lihat permasalahannya aja yang mereka terhapus. Nanti dipulangin ke yang mereka. Oke? Silakan dimulai Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil dari mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Silakan Fahri dan Hanif dimulai. Hanif, maskernya dibuka aja. Ini soal dibaca dulu nggak, Bis? Iya. Iya, dibaca. Mana itu ini kan kelompok kalian kan? Nah, oke. Soal baca dulu nggak, Bis? Boleh. Boleh. Aku ada soal ini. Nah, silakan. Jadi di sini soalan menjelaskan tentang bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membela diri dalam waktu dan jam. Satu sel bakteri membelah diri menjadi 3 bagian. Seperti pada gambar 2.5 ini. Ayo mencari jumlah bakteri setelah 20 jam. Jika jumlah awal adalah 2 sel bakteri. Oke. Silakan. Jadi disuruh Nadine, cara jawabnya. Nadine. Jadi untuk menentukan jumlah sel bakteri setelah Besar Hanif. kita harus melengkapi dengan di bawah ini. Pertama pada saat di atas ada 2. Jadi tiap jam membelah sel tersebut akan menjadi 3. R3. Jadi 20 jam terjadi pembelahan sebanyak 20 jam. Jadi 2 jam sama dengan 10 kali sama dengan N sama dengan 10. Sehingga U pangkat I sama dengan 2. Jadi kalau U pangkat I 2 dikali 3
Kalau U3 adalah sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 dan seterusnya. Banyak kali. Oke, lanjut. Itu tuh lanjut yang U10. Baca aja Hanif. Baca semuanya Hanif. Jadi U10 2 dikali 3 Besar sedikit. sebanyak 9 kali. Kurang gitu. Ya kurang 1. Kurang 9. Fahri aja kalau itu. Coba Fahri, silakan. U10 sama dengan 2 dikali 3 sebanyak 9 kali. Itu sama dengan U10. Jadi 10 itu dikurang 1 sampai jadi hasilnya 9. Lalu untuk menentukan rasionya sama dengan 2 U1 sama dengan 2, U2 Ya. sama dengan 6, U3 18, U4 sama 4, U5 sama dengan 164. Maka R sama dengan UN per UN kurang 1. Jadi R sama dengan 6 per 2 sama dengan 18 per 6 sama dengan 54 per 18 sama dengan R yang 3. Oke. Itu teknik. Lanjut. Dikit ini. Ya besar maksudnya. Ya besar lah ya. Lanjut Fahri. Ada. Jadi Jadi rumusnya atau cara mencarinya yaitu rumusnya UN sama dengan A kali RN kurang 1. Barisan geometri yaitu suatu barisan dengan rasio antara dua suku berurutan selalu sama atau konstan. Terus. Jadi berdasarkan rumus ini maka jawabannya UN sama dengan A kali RN kurang 1 sama dengan U10 sama dengan 2 kali 3 pangkat 10 kurang 1 sama dengan U10 sama dengan 2 kali 3 pangkat 9. Jadi hasilnya 39.366. Lanjut. Jika diketahui barisan geometri yaitu 216, 72, 24, 8 dan 8 per 3, maka tentukanlah nilai dari suku ke-12 dan barisan geometri tersebut. Jadi diketahui suku pertama A adalah 216 dan rasio atau R 1 per 3. Nah, jadi sekarang ditanya U pangkat 2. 12 ini bukan U pangkat 2. U12 sama dengan U pangkat 12 salah. Jadi UN U12 sama dengan 216 1 per 3 12 pangkat 12 min 1 Sama U12 sama dengan 216 kali 1 per 3 pangkat 11. pangkat 11. Hasilnya 216 per 3 pangkat 11. lanjut. Jika pada barisan geometri diketahui U7 sama dengan 192 dan U2 sama dengan 6, maka sekarang mencari A dan R. Mencari A dan R. U7 sama dengan AR A dikali R pangkat 7 min 1. 192 sama dengan A dikali R pangkat 6. Jadi sama A sama dengan 192 per R pangkat 6. Apa jadi? Jadi kalau sekarang U pangkat 2 sama dengan A dikali R 2 min 1, 6 sama dengan 192 per R pangkat 6 dikali R pangkat 6. Besar-besar ya suaranya ya. Lanjut. Muncul baru kilo. Berapa jadi? R pangkat 5 sama dengan 192 per 6. Jadi bisa dibilang R pangkat 5 sama dengan 32. Jadi kalau R sama dengan 2, jika dibalik R pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5. Selesai. Maka untuk mendapatkan nilai A, substitusikan nilai rasio ke persamaan 1 sehingga A sama dengan 192 per R pangkat 6 dibagi Oke. sama dengan 2 pangkat per 2 pangkat 6. Jadi bisa di 2 pangkat 6 sama dengan 4, jadi 192 per dibagi 6 sama dengan 3. Oke. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, lanjut. Silakan Arya dipimpin diskusinya. Ada yang ingin mau bertanya? Pendek ini. Silakan Gabriel. Perkenalkan saya Gabriel dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Tadi kan di slide 8 itu ada U10 sama dengan 39 kali 366. Nah itu 39 kali 366 itu dapat dari mana? 39
3 pangkat 9. Dua 3,9 ini. Iya 3 pangkat 9. Oh, 3,9. Jadi 2 kali 3 sama 6 pangkat 9. Jadi 2 dikali 3 pangkat 9 ya. 366 nya dari mana? Iya dikali 3 pangkat 39. 6 kali berarti itu 6 pangkat 9. 6 kali 6 kali 6 kali 6 jadi. 4 Oke. Slide 8 cantik. Coba cek slide ke 8. Slide itu kan 39 kali 366. Kalau misalnya 3 pangkat 9, 366 nya dapat dari mana? Nah, 3 Iya, 3,9 itu hasil. 3,9 itu hasilnya dikalikan 3 kali 3 kan. Lalu dikali 2 lagi. Apakah cukup, Gaby? Ulang. Yang mana, Ge? Yang ini ya? Jadi dengan menggunakan rumus oke. Kenapa? Jadi 9 ini pertama ya. Betul. Ini ya, ini dicari dulu 3 pangkat 9. Oh, dari 39.000. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, ini berarti harusnya digabung sedikit ya. Iya, Miss. Iya. Kenapa titik, Miss? Benar. Lanjut. Apakah ada yang bertanya? Ada lagi? Bertanya. Kelompok di belakang? Silakan. Jadinya tidak ada, wis sudah jelas. Itu tadi Rizky Alexa tadi mau bertanya. Basic sama Miss. Oke, silakan. Alexa, silakan bertanya. Perkenalan diri dulu. Bilangan geometri kan rasionya sama. Kalau rasionya beda kayak gimana ya? Kalau rasionya beda. Berarti itu rasio beda sama kayak pelajaran kemarin. Jadi mereka tuh kayak apa? Selang-seling. Rasio beda. Oh, Pelajaran kemarin. Kalau yang kemarin kan beda, bukan rasio. Di rasio apa misalnya kayak selang-seling kemarin tuh nah. Ya kemarin emang yang beda bukan rasio. Kan misalnya ada bahasa jelasin. Pertanyaan Alek di sana. Susah jelasin kalau kita bahas. Gimana? Ayo. Begini ya, kata Rizky Alexa tadi, gimana kalau misalnya rasionya beda? Jawabannya apa coba kira-kira? Ada yang bisa bantu nggak untuk kelompok 1? Apa, Gaby? Iya, itu jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk Gaby ya. Pinter. Kalau rasionya beda, berarti dia bukan geometri, ya. Kenapa? Coba baca lagi penjelasannya tadi. Penjelasan dari barisan geometri apa tadi? Nah, barisan yang antara barisan dua suku berurutan memiliki rasio yang sama dan konstan. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak sama, jawabannya itu bukan barisan geometri. Ya kan? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada yang bertanya lagi kelompok 4? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, Salah kata, Dengan Allah saya minta ampun. mohon maaf. Jika bila ada kata, salah kata, mohon dimaafkan. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Sebentar. Oke, sudah. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Gaby. Jadi di depan kalian ini udah ada permasalahannya. Permasalahannya itu tuh jumlah bakteri setelah 20 jam itu ada berapa bakteri. Kalau misalnya jumlah awalnya adalah 2 sel. Sedangkan bakteri itu tuh tiap 2 jam bakalan membelah diri menjadi 3 bagian. Slide selanjutnya apa sih? 4. Oke, jadi penjelasannya tadi kan suku pertamanya tadi udah disebutin kalau awalnya ada 2, terus tiap 2 jam kan akan membelah menjadi 3 bagian. Jadi dalam 20 jam itu terjadi pembelahan sebanyak
20 jam dibagi 10 jam jadi 10 kali. Jadi N sama dengan 10. Sehingga U1 kan tadi U1 sama dengan A. Jadi suku pertamanya itu 2. Jadi buat nyari suku keduanya itu ya tinggal 2 tadi dikali 3 aja. Suku ketiganya 2 dikali 3 dikali 3. Suku keempatnya 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Suku kelimanya 2 pangkat 3 kali 4. Terus karena tadi yang diminta suku ke 10, jadi 2 dikali 3 sebanyak 9 kali karena U10 per U9 apa tadi. Jadi U10 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 9. Terus untuk menentukan rasionya tadi itu kayak yang disebutin tadi, jadi U10 per U pangkat 9 loh. Iya. Jadi rumus nyari rasionya itu UN per UN min 1. Jadi R sama dengan U10 per U10 min 1. Jadi U10 per U9. Jadi karena tadi yang pertama kan 2 dikali 3 6 sama dengan 6 dikali 3 18 per 6. 18 dikali 3 54 per 18. Itu untuk nyari apa? Nyari rasio. Ya, nyari rasio. Oke. Jadi rasionya 3. Karena selalu dikali 3. Lanjut. Terus Jadi rumus menentukan suku ke N. jadi rumus buat nentuin suku ke N di barisan geometri itu N sebenarnya dikali R pangkat N 1. Terus pengertian dari barisan geometri yaitu suatu barisan dengan rasio antara dua suku berurutan yang selalu sama atau konstan. Intinya kalau barisan geometri itu tuh selalu dikali atau bagi. Kalau sama tambah sama kurang itu selalu tentang aritmatika. Oke. Lanjut. Terus karena tadi pakai rumus yang buat jadi suku N tadi, jadi tinggal masukin aja UN sama dengan A dikali rasio pangkat N 1. Karena suku ke 10, jadi suku ke 10 sama dengan hanya tadi kan suku pertamanya jadi 2 dikali rasionya 3. Terus N ini suku ke 10 jadi 10 min 1, jadi U10 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 9. Hasil 2 dikali 3 pangkat 9 itu 3 dipangkatin 3 dipangkat 9 dulu berdikali 2 hasilnya 39.366. Oke. Yang terakhir? Belum ya? Jika diketahui. Jadi jika diketahui barisan geometri soal selanjutnya ya. Jika di barisan geometri itu ya suku pertama 16, terus 72, 24, 8, terus 8 per 3. Dan nilai dari suku ke-12 di suku ke N-nya itu karena suku pertamanya kan disebutin tadi dari 16. Terus rasionya itu tinggal dicari aja, jadi suku kedua dibagi suku ke-1 jadi sama dengan 1/3. Ini ditanya suku ke-12. Terus jawabnya suku ke N sama dengan A atau suku pertama dikali rasio pangkat suku ke N 1. Karena sukunya di suku ke-12 jadi U12 sama dengan 216 dikali 1/3 pangkat 12 min 1. Jadi U12 sama dengan 216 dikali 1/3 pangkat 11. U12 sama dengan 216 per 3 pangkat 11. Iya. Yang terakhir, jika pada barisan geometri diketahui U7 sama dengan 192 dan U2 sama dengan 6, maka tentukanlah A-nya dan rasionya. Yes. Jadi U7 nya tadi udah disebutin 192, U2 nya 6. Yang ditanya A sama R atau rasio. Cara jawabnya itu suku ke N sama dengan suku pertama dikali rasio pangkat suku ke N min 1. Karena tadi suku ke-7 dikali suku pertamanya kan belum dapat sama rasionya nih. Jadi pangkat yang suku ke-7 tadi A dikali R pangkat 7 min 1. Suku ke-7 tadi disebutin 192, jadi 192 sama dengan A dikali R pangkat 6 karena 7 tadi diperang 1. Jadi A sama dengan 192 min R pangkat 6 per R pangkat 6. Lanjut. Terakhir. Habis itu yang suku keduanya UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Suku kedua sama dengan A dikali R pangkat 2 min 1. Jadi 6 kan di suku keduanya kan 6 sama dengan 192 per R pangkat dikali R pangkat 6 dikali
R pangkat 1. Jadi yang A nya tadi kan udah dapat di persamaan 1, jadi dimasukin lagi ke sini. Jadi A nya tulis saja 192 per R pangkat 6 dikali R pangkat 1. Jadi R pangkat 5 R5 sama dengan 192 per 6 sama dengan 32. Ya. Pokoknya yang 32 ini cari yang bisa dipangkatin 5. Jadi 2 pangkat 5 kan 32. Jadi karena R5 sama dengan 2 pangkat 5 sama-sama 5, coret aja jadi R sama dengan 2. Oke. Terakhir dapetin A-nya. Buat dapetin A-nya ini disubstitusiin. Jadi Ya. A sama dengan 192 per R pangkat 6. A sama dengan 192 per 2 pangkat 6. Jadi kan R-nya udah dapat. Jadi A sama dengan 192 per R pangkat 6 sama dengan 3. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah lumayan lebih jelas ya. Iya kan? Kira-kira silakan dilanjutkan Anda. Baiklah, dari penjelasan barusan, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, adakah yang ingin bertanya? Dapat nilai ya? Jangan lupa ya, kita ada penilaiannya juga. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Pijar mungkin dari kelompok 4. Terus ya. Boleh. Itu silakan Cheryl mau bertanya. Dari kelompok 4 mau bertanya. Jika dalam waktu 128 jam sel bakteri itu membelah diri menjadi 4 bagian, berapa Apa tadi? Ulang Cheryl, ulang. dalam waktu 128 jam 128 jam. 128 Oh, 128 jam. sel bakteri itu membelah diri menjadi 4 bagian. Iya, 2 jam. Hah? Ya, setiap berapa jam? Setiap 1 jam. 1 jam aja. 2 jam aja sampai dengan yang tadi. Ya sudah 2 2 jam. jam, 2 jam. 2 jam membelah jadi berapa? 4. Oke. Tanya apanya? Berapa jumlah sel bakteri itu setelah 128 jam? Oke. Pertanyaannya mau sekali ya. Hots ya. Hots. Silakan ditulis sambilan ya. Sambilan ditulis menjelaskannya. Pakai UN tetap. Dia kan cuma nanya bentuk soal lainnya ya. Sama aja dengan yang tadi. Mana? Yes, dia membelahnya 4 katanya. Iya, enggak. Ini apanya? Ini apanya sekarang? Membelah jadi sebanyak 4. Yes, berarti ini adalah iya, N-nya. Lalu apa lagi? N sama dengan A, N, B, 1. Lalu iya, benar. Hanya berapa tadi? 2. Awalnya hanya berapa, Arel? Tadi kan Pertamanya tadi awalnya. Setiap 2 jam membelah jadi 4. Ya, itu pembelahnya. Awalnya Awalnya bakterinya awalnya ada berapa? Ada 3. Ada 3 katanya awalnya. 3 dikali. Ya, gitu kan? masing-masing jadi sebanyak. Dia membelah menjadi 4. Nah, awalnya dia cuma ada 3 bakterinya. Berapa kali membelah dia? Berapa kali membelah? Nah, ya udah, dapat kan? Silakan. Dijelasin. Lanjut. Ya nggak perlu kan kata Miss kan pakai yang paling terdekat aja kalau pecah. Ya 12 pangkat 63 berarti. Iya kan? Kan dipangkat dulu baru dikali. Atau Miss sudah bisa dipangkat. Iya berarti langsung aja 3 dikali berapa jawabannya? Jelasin tapi 3 dikali. 3 kali 4 pangkat 63 jam itu. Iya tapi dijelasin sama teman. Begitu. Oh. Oke, jadi saya akan menjelaskan pertanyaan dari Hero tadi. Perhatiin. Karena tadi kan dia bilang setiap 2 jam itu bakterinya membelah sebanyak 4 bakteri lagi gitu ya. Terus bakteri pertamanya ada 3 jadi terus membelah jadi 4. Terus jam yang dia kasih tadi itu 128 jam. Gimana kalau misalnya sebanyak 128 jam? Jadi 128 itu dibagi 2
hasilnya 64. Jadi dia terjadi sebanyak 44 kali. 64. Ya, 64 kali membelah diri. Jadi tinggal ini aja dimasukin aja. Jadi suku ke 64 sama dengan karena tadi suku pertamanya 3 dikali rasionya kan selalu membelah diri sebanyak 4 kali. Jadi rasionya 4. Terus 64 dikurang 1 jadi 63. Jadi 3 kali 4 pangkat 63. Oke, pintar. Jelas, Eros? Ya, tepuk tangan untuk Gaby. Ya. Dan kelompok 1 silakan ditutup Ahda. Baiklah, itulah presentasi dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Kira-kira sampai di sana itu jelas nggak? Jelas. Cara penggunaan rumus-rumusnya. Jelas ya? Oke. Kita lanjut ya. Kalau sudah jelas, silakan duduknya dirapikan kembali. Oke, sekarang Miss mau kasih penguatannya dulu, ya kan? Seperti biasa ya, kalau misalnya dibiarkan nanti nggak jelas kan ya. Silakan lihat ke layarnya atau akses sendiri materi ajar yang sudah Miss kasih. Ada kan di link Canva ya? Sudah Miss kirim di grup kita. Nah, kalau mau lihat ke layar silakan dilihat ya. Barisan geometri ya, yang kemarin kita buat paham ya. Barisan geometri seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita tinggal mengingat saja ya. Kita itu kan butuhnya bisa menjelaskan pengertian barisan geometri. Yang kedua apa? Bisa menghitung suku ke n barisan geometri. Yang ketiga, menentukan suku ke n barisan geometri ya. Nah, selanjutnya kita lihat oke. Ini ya, barisan geometri itu apa ya? Tadi sudah tahu sebenarnya ya, barisan geometri itu adalah suatu barisan dengan rasio antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Pijak? Nah, itu yang disebut barisan geometri. Contohnya yang sudah kita kerjakan tadi, ya kan? Misal nih, U1, 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Berarti dia diapain? Dikali 3, gitu kan? Dikali 3. 3 ini apanya? Ialah rasio. Rumusnya dapat dari mana? Kalian kan sudah dapat tadi di LKPD, ya kan? Dapatnya adalah dibagi antara UN dengan UN-1 ya. Itu. Ini kita sebut sebagai suku pertama, lalu yang ini kita sebut sebagai rasio ya. Lanjut ya. Nah, rumusnya tadi juga sudah dapat ya rumusnya itu ya. UN sama dengan U1 atau A ya. Kalian taunya ini A kan? Dikali N-1 ya. Dengan catatan UN sama dengan suku ke N barisan geometri. U1 itu suku pertama, R itu rasio ya. Lanjut. Contoh soal ya. Contoh soalnya kita lihat. Nah, diketahui barisan geometri berikut ini. 1/4, 1/4, 16 ya. Yang ditanya suku ke-15 gitu kan. Sebenarnya bisa Miss kalau dikali gitu kan. Kalian kan? Tapi kan kita kan sudah punya rumusnya. Berarti kita gunakan saja rumusnya. U1-nya berapa? Berapa? 1/4. R-nya berapa? Berapa? 4. Pintar. Jadi langsung saja kita tulis. Sedikit lambat ya. Sepertinya. Tuh ya, diketahui U1-nya 1/4, R-nya 4, ditanya U15. Kalian masukin aja tinggal rumusnya. U1 1/4, 4 pangkat 15 dikurang 1. Maka 1/4 dikali 4 pangkat 14. Kalau dihasilkan, maka ini kan 1/4 nih. Bisa dicok, bukan dikurang ya. Eksponen itu kan pangkatnya dikurang. 14 dikurang 1, maka hasilnya jadi 4 pangkat 14
min 1, 4 pangkat 13. Kata Miss tadi, kalau dia sudah belasan, stop. Tidak usah dikerjakan, benar? Ya, itu. Lalu, contoh lainnya. Tuh, ini yang kedua, contoh yang kedua. Ialah yang kalian kerjain tadi, LKPD-nya. Dia nggak diketahui U1 dan tidak diketahui R-nya. Yang diketahui adalah suku ke 2 dan suku ke 5. Suku keduanya 6, suku kelimanya 48. Yang ditanya U10. Ini lebih tinggi dikit ya. Nah, coba dilihat. Tadi sama persis dengan langkah yang kalian kerjakan di LKPD ya. UN, U1, RN-1, U2, U1, RN-1, 6 ya. Maka hasilnya persamaan 1. Begitu kan? Lalu setelah dalam persamaan 1, maka kita kerjakan dia dengan memasukkan kombinasi antara U1 dan U2. Yang masukin U1-nya tadi kan 6 per R pangkat min 1, pangkat 1 kan. Ini dikurangkan pangkatnya, tinggallah R pangkat 3. Maka R pangkat 3 sama dengan 48 per 6, hasilnya adalah 8. Kita cari R-nya ini, yang 8 ini, biar dia dapat berapa pangkat 3. Ternyata adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, maka hasilnya R sama dengan 2. Ya. Nah, kalau sudah dapat R-nya 2, tinggal masukin U1. 6 per 2, hasilnya 3. Maka hasilnya kita cari U10. Masih bisa dikaliin. 1, 5, 3. Paham sampai sana? Ada yang ditanyakan? Tidak? Jelas ya? Jelas, oke. Kalau jelas berarti sudah siap ya untuk mengerjakan post testnya ya. Kita ada tutup post test ya. Tapi sebelum post test, Miss minta kalian mengisi link refleksi pembelajaran terlebih dahulu ya. Silakan diakses di grup masing-masing. Ini lah. Link permasalahan. Silakan diakses, sudah Miss kirim yang baru ya. Iya. Diisi ya. 1 menit saja. Setelah itu kita post test ya. Pembelajaran hari ini ya sudah sangat baik ya. Karena mungkin level soalnya juga sudah lebih tinggi ya dibandingkan barisan aritmatika, jadi sedikit ada kendala mungkin dalam berpikir sedikit, sehingga lumayan lah ya, maksudnya sudah hot sekali ya soal-soal dari temannya ya dan dari kita. Jadi hasil alhamdulillah pembelajarannya sudah sangat-sangat baik, sudah terbuat dari permasalahan ya. Terima kasih untuk pembelajaran yang baik. Silakan, refleksinya sudah selesai? Kalau sudah, silakan mengakses post test ya. Miss ingetin lagi link post testnya ya. Miss kirim link post testnya sudah selesai. Silakan dilihat link post testnya. Benar-benar dikerjain ya, karena Miss ambil nilainya post test itu ya. Dia difoto jadi satu saja nak, dikirimkan di satu soal, paham? Nggak perlu setiap soal difoto ya, paham kan? Jadi tulis, difoto jadi satu saja, kirimkan di satu soal, seperti biasa ya. Silakan dikerjakan. Berikan saran untuk pelajaran selanjutnya. Memasuki yang keempat. Sudah. Lanjut. Post testnya. Ya, ditulis di satu sisi saja ya, terus silakan dikirim ya. Post test. Link yang terakhir Miss kirim. Kenapa gitu? Pasti dong.
Oh itu sudah, tinggal dikirim aja. Tinggal dikirim aja. Yes. Silahkan ditulis ya. Yang mana yang mati? Ini wifi-nya mati. Apa? Wifi-nya mati. Wifi-nya mati. Mati ya wifi-nya ya? Pakai wifi bisa aja. Pakai kuota dong. Ya udah. Kirim. Pakai kuota aja nak. Berarti yang itu yang mati. Yang itu. Hidup ini. Hidup ini datanya. Yang itu mati. Karena pakai wifi. Sudah sih. Sudah nak? Sudah? Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Sudah semua? Oke. Kalau sudah ya, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Ada yang bisa nyimpulin apa itu barisan aritmatika, rumusnya apa? Ayo tunjuk tangan. Matematika apa geometri? Oh ya salah Miss ya. Geometri sayang. Mohon maaf. Ada yang ya silakan Hanif. Buka maskernya nih. Barisan Geometri ya, Miss? geometri adalah Barisan geometri adalah suatu rasi yang memiliki antara dua suku. oke, benar tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Ada yang bisa melengkapi dari yang Hanif sebutkan? Aku Miss. Oke, Fahri. Siapa ya? Barisan suku rasio yang sama atau konstan. Ya, pintar rumusnya Fahri sekalian. Rumusnya UN sama dengan U1 kurang R kurang kali R N kurang 1. Ya, pintar tepuk tangan sekali lagi. Ya, Fahri ya. Oke, cukup ya pembelajaran hari ini ya. Sudah semua kita lakukan ya. Post test sudah ya, refleksi sudah ya. Nah, kesimpulan sudah. Pertemuan selanjutnya, diingat ya, pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dari deret geometri ya. Kalau ini hari ini barisan geometri, pertemuan selanjutnya adalah deret geometri. Apa bedanya? Kalau yang barisan kita cuma sampai UN. Kalau yang deret kita mencari SN atau jumlah. Paham? Paham. Oke. Silakan siap-siap selesai ya. Kita mau doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Fahri dipimpin untuk doa. Setelah kita menyelesaikan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas pembelajaran yang baik, anak-anak yang baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.